Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pastinya di channel Plat BG Belitang. Oke, langsung saja tidak usah berlama-lama. Saya kali ini akan membahas tentang Candi Borobudur. Oke, Fahmi Pasha sebut Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Begini tanggapan akademisi. Matematikawan dan pendakwa Islam Kiai Haji Fahmi Pasha menantang siapapun untuk membuktikan Candi Borobudur dibangun pada abad 8 oleh Wangsa Sailendra. Tantangan ini disampaikan Fahmi Pasha secara terbuka pada seminar atau dialog di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya UGM Sabtu 18/11/2017. Silakan coba mana bukti Borobudur dibuat abad 8 oleh Sailendra. Tidak ada bukti otentik atau kuat menunjukkan itu, tantang Fahmi di depan event Festival Arkeologi Tagar 3 UGM ini. Sosok yang mengklaim sebagai penemu matematika Islam ini pula yang dalam beberapa tahun terakhir getol mengusung tesis Candi Borobudur di Magelang adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Dalam buku kecil yang dibagi-bagi di forum ini, bahwa Fahmi Pasha memaparkan dalil-dalil dan apa yang disebutkan bukti-bukti guna meyakinkan kebenaran tesisnya tentang Borobudur. Buku saya ini ditujukan untuk umat Islam. Di sana ditunjukkan bukti-bukti yang menguatkan Borobudur ini memiliki gambaran yang identik dengan simbol Islam. Kata Fahmi Pasha, dia juga memaparkan ada hal yang tidak mampu dilakukan manusia yang mengindikasikan hanya Nabi Sulaiman yang memiliki kuasa terkait keberadaan Borobudur. Ada satu stupa tertinggal di Keraton Boko dan ada satu tempat di Borobudur yang kosong, tak ada stupanya. Lanjut Fahmi menjelaskan argumen Borobudur dipindahkan dari Boko dengan kekuatan super dan ada bantuan jin. Selebihnya Fahmi Pasha menjelaskan argumentasinya dengan klaim perhitungan matematis kaitan dengan unsur-unsur Islam. Ada yang disebutnya piramida 19 dan 23 piramida 19 karena dasar candi disusun dari 19 kali 19 balok matematik. Jika ditambah 2 lantai di bawahnya, maka terjadilah piramida 23. Fahmi merujuk Kamadatu yang terdiri dari 2 lantai dengan dasar terdiri 23 kali 23 balok matematis. Jika dijumlahkan total baloknya 2300. Kengototan pendapat Fahmi Pasha ditanggapi menohok oleh budayawan dan pengajar sastra Inggris UGM Ahmad Mujid PhD. Fahmi, ia pun menjelaskan mengapa tema ini yang dipilih di forum akademis. Coba tanya semua yang berkecimpung di arkeologi dan sejarah, siapa yang membangun Borobudur? Topik ini jangan sampai membuat historical confusion pada kita semua. Saya terganggu sekali dengan kesimpulan Fahmi Pasha, kata Mujid lantang. Menurut Mujid, ada ratusan sampai ribuan buku, laporan penelitian yang menunjukkan data, fakta dan bukti Candi Borobudur adalah bangunan Buddhis dan didirikan Wangsa Sailendra pada abad 8. Tak selantang Mujid, Dwi Prandiawan dari Departemen Arkeologi UGM meyakinkan bukti sejarah arkeologis Borobudur adalah bangunan Buddha dan dibangun penguasa Buddhis pada abad ke-8. Jumlah temuan prasasti menunjukkan bangunan suci yang didirikan untuk tempat ziarah. Meski demikian, dari aneka artefak sejarah itu memang belum ada yang menyebut secara persis nama Borobudur. Pengaruh budaya Buddha dari India menurut Pradnyawan demikian kuatnya di Candi Borobudur sehingga tidak membuka kemungkinan bangunan ini didirikan oleh peradaban Islam. Presentasi Fahmi Pasha mendapatkan tanggapan riuh
rendah dari audien yang hadir, umumnya menanggapi tesis itu dengan skeptis hingga nyinyir karena tidak menemukan konteks rasio keilmuan. Murad, seorang pemandu tur di Borobudur, bahkan menuding klaim Fahmi Basa membahayakan Borobudur. Ia pernah melihat para pengikut teori Fahmi Basa yang penasaran berusaha membuktikan klaim-klaim teori itu secara fisik. Ada yang pernah menggaruk-garuk celah relief dengan benda tertentu karena ingin meyakinkan ruangan itu bisa terbuka dengan kunci tertentu. Ini jelas berbahaya, kata Murad di forum yang dimoderatori secara gayeng oleh Susilo Nugroho alias Den Bagus Ngarso ini. Hendra Martono, guru sejarah di SMK 1 Temanggung, menyebut Fahmi Basa merilis teori yang berlawanan dengan apa yang selama ini sudah jadi pendapat intelektual yang dipakai rujukan pengetahuan sejarah. Maka Fahmi menggunakan dasar keyakinan agama, sedangkan arkeolog dan sejarah tentu dengan dasar bukti, fakta, dan temuan yang teruji secara keilmuan. Ini kontradikto interminis, susah menyambungnya, kata Hendro yang datang dari Temanggung karena penasaran. Saya kira guru takkan goyah mengajarkan pengetahuan sejarah dari yang selama ini umum kita dapatkan. Jawabnya, apakah teori Fahmi Basa ini bisa mempengaruhi pemahaman di tengah publik tentang sejarah Borobudur? Seorang perempuan guru asal Jombang dengan polosnya bertanya ke Fahmi Basa, untuk alasan apa Nabi Sulaiman datang ke Jawa dan membangun sebuah candi? Pertanyaan ini disambut tawa riuh dari para peserta dialog. Sindung Jajadi MHUM dari Fakultas Filsafat UGM menyebut teori Fahmi Basa ini sepertinya mendekati penggunaan utak-atik gatuk, menyambung-nyambungkan sesuatu yang belum tentu berhubungan. Setahu saya, arkeologi itu ilmu yang berat. Hampir semua instrumen itu ilmu berpengetahuan dipakai, jadi interpretasi yang dihasilkan juga kuat dasarnya. Tidak boleh menggunakan tafsir utak-atik gatuk, kata Sindung menyindir teori Fahmi Basa. Ketua Departemen Arkeolog FIB UGM dari Anggraini tidak menjelaskan secara spesifik mengapa memberi kesempatan tampilnya teori kontroversi Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Ia hanya menyebut tema ini untuk diskursus. Oke, dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan banyak versi ya di dalam video ini, dan saran saya atau pendapat saya ya, tentang argumen ini ya, kita bisa meyakini kalau seandainya kita umat muslim Islam, kita lebih meyakini yang pendapat Fahmi Basa ini ya. Dan kalau untuk keilmuan kita serahkan pada ahlinya, tapi iman itu lebih mudah. Bila kita tidak bisa atau sudah tidak mampu untuk mencerna dengan akal kita, maka kita akan leburkan dengan suatu keimanan. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.